Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salatul maghrib, salatul isya yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali taklim kita, belajar kita untuk pendalaman kitab-kitab Allah dan sunnah Rasulullah, baik berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan hadis yang beberapa hari yang lalu kita mulai tentang syakhsiyatul muslim, potret pribadi, profil seorang muslim yang sempurna, sehingga nanti dalam kehidupan kita tidak saja kita sebagai seorang abid beribadah kepada Allah, tapi kita juga merawat diri sendiri, kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada istri-istri kita, istri mempunyai ketaatan kepada suaminya, suami istri mempunyai kewajiban untuk merawat putra-putrinya, berbuat adil kepada putra-putrinya. Setelah itu bagaimana ia hidup di tengah-tengah bertetangga, kanan kiri muka belakang, serta yang kedua yang terakhir beserta teman-teman dan tengah-tengah masyarakat. Ada 9 poin yang kita bahas untuk syakhsiyatul muslim ini. Maka untuk malam hari ini kita mulai poin yang kedua, yaitu al-muslim ma'a nafsihi, bagaimana seorang muslim merawat diri sendiri berdasarkan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan dari Allah dan Rasulullah SAW. Namun sebelumnya, yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmah. Kemudian yang kedua, semoga salawat dan salam tetap tercurah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, Islam itu begitu komplit, sempurna, karena memang agama yang datang bukan dari manusia tapi dari Rabb semesta alam yang menciptakan alam beserta isinya, yang kita ibadahi dan yang akan menjamin kebahagiaan dunia akhirat. Maka betul-betul sempurna. Maka untuk menuju kesempurnaan itu kita akan memahami satu persatu yang kemarin kaitannya dengan Allah sudah kita bahas. Untuk malam hari ini al-muslim ma'a nafsihi, bagaimana seorang muslim merawat diri sendiri. Yang pertama, ketika sahabat-sahabat Nabi mau bepergian, maka mereka rata-rata menyampaikan keinginannya itu kepada Rasulullah. Setelah sampai kepada Rasulullah, Rasul pun berpesan kepada mereka, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa ahsinu libasakum hatta takunu ka'annakum samatun finnas. Kamu akan hadir, akan datang di tengah-tengah temanmu. Kamu akan datang di tengah-tengah saudaramu. Maka yang perlu kamu persiapkan, yang pertama adalah aslihu rihalakum, persiapkanlah kendaraan untuk sampai ke tujuan. Kalimat fa'aslihu, perbaikilah. Kalau zaman dulu lagi kuda perlu dipersiapkan pelananya dengan baik. Ya mungkin bahasa kita siapkan, kita serbeti. Kudanya dikasih makan minum terlebih dahulu, karena sebagaimana yang pernah kami sampaikan ya, berdasarkan tinggalan kita di zaman Belanda dulu, kuda itu punya kekuatan untuk berjalan atau lari rata-rata 33 sampai 35 km. Itu terus berlari, berjalan tanpa makan, tanpa minum. Maka sebagai keterangan dulu pernah kami sampaikan, untuk Karesidenan menuju kabupaten rata-rata jarak tempuhnya 33 kilo.
karena seorang residen untuk turun ke bawah ke kabupaten-kabupaten itu mereka menggunakan tunggangan kuda sampai kuda berhenti. Itu berarti luar biasa. Mereka memperkirakan kuda berhenti itu seperti apa, kapan, capeknya kapan, sehingga kabupaten-kabupaten itu diperkirakan dari pusat Karesiden itu 33 kilo. Nanti bisa dicek dari Karesiden Surakarta ke Wonogiri, ke Sukoharjo, ke Klaten, ke Karanganyar dan sebagainya. Ini pertama tentang kuda. Maka sebelum berangkat, bagi kita sekarang kita analogikan, perbaikilah kendaraanmu terlebih dahulu, siapkanlah BBM-nya, cek radiatornya, mungkin cek olinya, cek mesinnya, sehingga ketika berangkat tinggal nyaman. Apalagi dalam bahasa hadis Nabi, min sa'adatil mar'i arba, bagian daripada unsur kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama, suami atau istri yang soleh atau solehah. Yang kedua, mempunyai markabun sari, kendaraan yang cepat yang tidak rewel. Yang ketiga, al-maskanul wasi, punya tempat tinggal yang luas. Dan yang terakhir nomor 4, arizku fi baladihi, rezeki tidak jauh dari tempat tinggalnya. Nah, poin nomor 2 adalah al-markabus sari, kendaraan yang cepat yang tidak rewel. Maka untuk tidak rewel cepat itu memang perlu dipersiapkan sebelumnya, kata Rasulullah. Yang kedua, wa ahsinu libasakum, maka yang kedua, perbaikilah atau siapkan pakaian yang akan kamu kenakan. Lagi kami sering menyampaikan malah gini pun kepada ibu-ibu, tolong nanti ketika bapak-bapak atau putra-putri mau sekolah, disiapkan sore harinya sehingga paginya tinggal memakai sepatu yang mau pakai di mana, pakai kaos kaki atau tidak, celana dalam, kemudian celana luar, pakai kaos, pakai baju, berdasi atau tidak, berjas atau tidak, menggunakan kopiah atau menggunakan songkok atau tanpa songkok dan tanpa kopiah. Ini kalau sudah disiapkan, esoknya tinggal berangkat. Ini pertama pertama adalah kendaraan, yang kedua adalah pakaian. Kemudian Rasulullah menyampaikan di kesempatan lain, Aisyah menyampaikan di kesempatan lain, ketika sahabat Rasulullah hendak menemui Rasulullah, maka mereka menunggu di depan pintu. Maka sebelum Rasulullah keluar untuk menemui mereka, ternyata Rasul itu yusawi lihyatahu wa sa'rahu. Rasul meratakan atau menyamakan jenggotnya. Artinya jenggot yang panjang itu disisir dulu. Kemudian rambut yang panjang juga disisir dulu. Kemudian pakaiannya dikenakan. Maka pada Bapak Ibu, ini praktek di lapangan, nanti barangkali ada tamu, assalamualaikum, mungkin sekedar ada Grab datang, paket datang, tolong pakai baju dulu, minimal pakai kaos dulu, jangan langsung nemui paket munggo katok kolor ngisor tok. Dan itu ternyata ada apalagi ibu-ibu yang sudah terbiasa pakai kerudung hanya menggunakan sekedar baju. Kasihan Grabnya. Nah, ini ternyata Rasul itu sebelum keluar sudah dandan dulu, baru menemui sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kita tiru sehingga tidak salah ketika dalam pahargian-pahargian ada istilah pager ayu dan pager bagus. Jadi namanya among tamu itu ya memang berbeda dengan orang bagian belakang, bagian catering, bagian gudang, bagian packing, itu yang pakaiannya berbeda. Nah, pakaian berbeda. Kemudian yang berikutnya tentang badan, jismuhu, bagaimana arahan-arahan dalam Islam ini tentang badan kita. Yang pertama, agar kita senantiasa mempunyai badan yang sehat.
maka mu'tadilun fi ta'ami wa sarabihi, hendaklah sedang-sedang saja ketika makan dan minum. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, makanlah, minumlah, jangan berlebih-lebihan karena Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Kemudian kata makan minum dan jangan berlebih-lebihan itu Rasulullah mengatakan thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Sepertiga perut kita diisi dengan makanan, sepertiga perut kita diisi dengan minuman, dan sepertiga perut kita diisi dengan udara atau angin. Itu maksimal standar kenyang. Kemudian Umar bin Khattab memberikan komentar tentang urusan makanan ini, iyyakum wal butnah fi ta'am wasyarab fa innaha mufsidatun lil jasad. Jauhilah olehmu kebanyakan makan dan minum, karena sesungguhnya kebanyakan makan dan minum itu mufsidatun lil jasad, akan merusak badan kita. Muksilatun anis shalah, memalaskan ketika kita mau melakukan sholat. Bila maliki pun bulan Ramadan, badhe kita ingataken babakan dahar buka. Ya, kalau buka sedang-sedang saja, ndak usah kenyang, nanti ketika kita berbuka malah nanti nggak bisa sholat tarawih, nggak bisa tadarus. Waalaikum bil qasdi fima, hendaklah kalian sedang-sedang saja dalam urusan makan dan minum. Fa innahu aslahu lil jasad, karena dengan sedang-sedang saja akan memperbaiki badan kita, kemudian menjadikan tidak berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang makan minum dasarnya bukan kebutuhan tapi dasarnya hawa nafsu. Nah, karena ina kemudian sampai melebihi batas. Kemudian yang berikutnya ini urusan makan minum, kemudian urusan olahraga. Di antara olahraga yang direkomendasikan Rasulullah ada 3. Walaikum birukubil khail, naik kuda. Yang udah ar-rimayah, memanah. Kemudian yang 3 as-sibahah, berenang. Monggo di antara 3, kalau bisa 3-3-nya, kalau bisa ambil 2, kalau tidak 1. Sekali lagi yang mungkin pernah kami sampaikan khusus untuk renang, karena renang itu ya paling mudah kita lakukan, walaupun di Arab saat itu ketika Nabi menyampaikan susah untuk mencari kolam renang karena adanya di laut. Maka di sini banyak kolam renang. Maka intinya renang itu dulu teman-teman yang belajar qiraatul Quran untuk membersihkan suara banyak menggunakan gurah. Nah, gurah baik menggunakan madu dicampur dengan jeruk nipis, kemudian diperes jeruk nipisnya, kemudian dimasukkan ke dalam hidung. Setelah dimasukkan dalam hidung kemudian muntah. Nah, ternyata muntah itu bisa sampai 3 gelas 2 gelas. Itu lendir dari tenggorokan, dari hidung. Tetapi memang agak sakit. Ya, kami pernah mencoba di Delanggu, di Al-Wusta Mangkunegaran, kemudian di Ibadur Rahman dan Usuman, kemudian di Solo Baru pernah mencoba, dan memang betul kalau berhasil jenengan insya Allah 6 bulan tidak akan terkena pilek. Tapi ketika jenengan tidak berhasil gurahnya, itu pilek Pak, telung sasi. Karena mestinya lendir itu keluar, jenengan sisa putus. Ketika putus, nah, lendir yang di dalam itu nggak bisa keluar. Karena jendel, ketika jendel itu biar gini aja. Emang risih Bang niki risih kan. Gini coba dingklo kayak gini 1 jam coba Pak. Itu keluar terus sampai habis tuntas. Tapi menawi jenengan putus gini karena risih ndang diguang, itu yang di dalam nggak keluar. Karena itu harus nyambung kayak pentil tuh. Kayak pentil tuh nyambung saking kenyalnya. Kalau lendir biasa kan mungkin disisake bisa, itu disisake nggak bisa karena lendir itu lekat banget nih. Maka ini yang masih menggunakan teori lama. Maka teori baru mungkin tidak harus gurah, maka cukup berenang, karena renang itu ketika nafasnya betul, mengambil pakai mulut, buangnya pakai hidung,
gitu, itu nanti ada terjadi sirkulasi udara sehingga udara lendir-lendir dalam rongga mulut dan rongga hidung itu akan hilang. Dan insya Allah ketika pas menghirup udara paling bersih di atas udara paling bersih itu udara yang terdapat di atas permukaan air kurang lebih 15 cm. Maka ini yang pernah kami sampaikan, karena kalau ada benda-benda berat mesti di bawah angin, kalau berat pasti jatuh ke bawah berarti ke air. Kalau bendanya ringan pasti terbang ke angkasa. Nah, berarti yang tinggal di atas permukaan air itu hanya udara yang bersih. Maka jenengan kembali kini pun ingkang nate kenging stroke nanti bisa bisa merawat diri dengan renang, walaupun tidak harus dengan renang tapi cukup berjalan di kolam renang. Kemudian yang nyuwun ngapunten yang dengkulnya sudah mulai bermasalah, umur 50 60, karena sekali sonte itu 60 juta Pak. Oke, untuk olinya yang ada di dengkul niku. Maka yang ngapunten kita ragakan nggih. Nanti jenengan cari kolam renang yang enggak usah dalam, yang tak gini, cukup maju dengan jinjit sampai ujung kolam renang. Maka pulangnya mundur ini dengan belakangnya. Ini. Kemudian nanti setelah itu sampai gini, sampai pojok. Kemudian bentar lagi sampai pojok pun. Ini kalau bisa diulang 5 kali, priko ping 5 nggih. Napa mulai ping 7 kayak tawaf. Itu luar biasa. Coba ini dicoba, insyaallah sudah banyak yang berhasil kaitannya dengan dengkul. Nyuwun ngapunten, rata-rata ingkang sampun sepuh biasanya punya masalah di urusan lutut. Kados panjenengan kula ingkang nate kula peragakan nggih salat. Ketika masih muda, salat pasti bisa begini. Makin aku waktu kalau salat jenengan begini niki. Tangi juga gini belum enggak mampu ketika sudah buat. Mesti gini. Padahal mestinya begini. Monggo. Ternyata dua-duanya boleh. Syekh Utsaimin dan Albani memperbolehkan. Kalau Syekh Utsaimin memang memperbolehkan dengan tangan dulu. Baru dengkul. Tapi kalau Bani sesuai dengan hadis Nabi, ini dengkul dulu, lutut dulu, ini baru. Yang pun sepora dengkul ini nanti aja. Nyata, ungkap ini nyata. Monggo. Agar sholatnya sempurna, berarti kesehatan lutut harus kita jaga. Untuk menjaga, maka monggo bisa berolahraga renang. Yang tidak bisa nanti cukup dengan jalan di kolam renang, tidak harus renang. Kemudian maju, mundur, kanan kiri, itu ilmu hari ini yang bisa kita dapatkan. Jenengan bisa baca buku Berenang itu gampang, ada buku renang itu gampang seperti itu yang pernah kita pelajari. Kemudian Bapak Ibu, untuk olahraga 3 hal itu. Kemudian yang kedua tentang kebersihan, tanziful jismi wa thiyab, membersihkan badan kita dan pakaian. Rasulullah mengatakan, iktasilu yaumal jumu'ah waghsilu ru'usakum wa in lam takunu junuban wa usibu minatib. Yang pertama, mandilah di setiap hari Jum'ah. Karena mandilah di setiap hari Jum'ah secara hukum fikih, mandi Jum'atan itu yang wajib laki-laki. Tapi tidak ada masalah bagi wanita ikut mengamalkan mandi di hari Jum'ah walaupun tidak harus Jumatan, tapi seandainya ikut Jumatan, monggo hukumnya tidak wajib. Kemudian ketika mandi di Jumatan, maka mandinya seperti mandi junub. Kita awali dengan wudu dulu, kemudian setelah seperti wudu, kemudian kita kerujuk dari atas ke bawah, dari kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian setelah itu
baru menggunakan untuk laki-laki khusus nggih parfum atau wangi-wangian. Haqqun ala kulli muslimin ayaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman. Wajib bagi seorang muslim untuk mandi minimal seminggu 1 kali. Wah, nuwun ngapunten, memang hadis ini cocoknya di Arab, tidak cocok di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia orang mau seminggu sekali, 1 hari 2 kali. Masya Allah nih. Ini sudah sering kami sampaikan, memang rata-rata di daerah panas seperti itu, karena memang tidak adanya air. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan gosok gigi. Ruwiya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha anna Rasulullah kana la yarqudu lailan wala naharan fayastaiqidu illa tasawwaka qabla yatawaddo'a. Aisyah pernah cerita tentang suaminya yaitu Rasulullah adalah Nabi, baik itu tidur di malam hari maupun tidur di siang hari yaitu qailulah. Rasulullah pasti begitu bangun gosok gigi dulu baru berwudu. Jadi sunnahnya itu gosok gigi dulu baru berwudu, ampun diwalik. Wudu rampung lagi gosok gigi. Nah, niku kebalik. Yang benar tuh gosok gigi dulu baru berwudu. Ada, dan ini kita disarankan sekali kemarin ketika pas masa corona nggih. Ternyata tamadmadho wa istansaro, memasukkan air ke dalam hidung, dibuang kembali atau berkumur-kumur, kemudian airnya nyuwun ngapunten nggih, berkumur-kumur itu berarti ke kanan kan, ke kiri kan, ke dekat dengan tenggorokan baru dibuang, itu mampu membersihkan kotoran-kotoran yang di sela-sela gigi. Kemudian memasukkan istansyaqqa, itu memasukkan air ke dalam hidung niku ingkang dereng nate praktek masih rada pening banget iki. Rada pening karena bisa masuk ke ini. Itu sangat bagus apalagi di masa corona kemarin, membersihkan kotoran-kotoran istilah ya yang masuk melalui hidung. Nah, ini ternyata ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka monggo tentang siwak, gosok gigi setiap kali wudu. Nah, wudu itu bisa berkali-kali, bisa minimal ya kalau bagi kita yang salat wajib minimal 5 kali, lebih daripada itu yang sering salat sunnah kan nanti bisa berkali-kali. Nah, untuk wudu sebelumnya diusahakan gosok gigi terlebih dahulu. Ini masya Allah nggih, ajaran Islam kaitannya dengan pribadi kita luar biasa. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan yang laki-laki khususnya, yaitu menggunakan parfum. Rasulullah ketika bertemu dengan orang itu hampir pasti Rasul bersalaman terlebih dahulu. Assalamualaikum, langsung bersalaman. Ternyata ketika usai salaman itu orang wangi banget nih. Nah. Yang kedua, Rasulullah terbiasa begitu ketemu anak kecil, khususnya yatim piatu, Rasul pasti mengusap kepalanya sambil memberikan hadiah. Engko niki usap kepalane 5.000, usap kepalane 5.000. Wah, luar biasa nih. Begitu diusap wangi. Itulah yang dirasakan sahabat-sahabat Nabi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Untuk anak kecil diusap kepalanya, untuk yang sudah dewasa hampir pasti salaman. Sehingga untuk parfum itu tidak hanya mengenai di dalam badan saja, tetapi di dalam tangan. Tadi tidak hanya baju, tapi di tangan beliau. Ini tentang tasawufah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, untuk rambut. Nah, ternyata begini. Haddar Rasul al-Azim. Rasulullah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang biriayati sa'ri wa islahi. Dengan boleh dengan rambut panjang. Dengan catatan
islahihi, rambut panjang itu ya diurus. Rambut panjang itu diurus, wa tasminihi, dibuat indah, kemudian kalimat diurus, kemudian dibuat indah itu, maka Rasul mengatakan mangkana lahu sa'run fal yukrimhu. Barang siapa yang mempunyai rambut, khususnya berarti kalau di zaman Rasul rambutnya agak panjang, maka hendaklah muliakanlah rambutnya. Wa ikramu sa'ri fi dzauqil islami yakunu bitandzifihi, maka memuliakan rambut dalam konsep Islam yaitu pertama bitandzifihi, dengan membersihkannya. Sehingga nyuwun ngapunten yang memang terbiasa mandi tanpa sampo, mulai bar pengajiannya anggar atus nggawa sampo. Saya laris sampo memang begitu. Monggo. Atau dalam dunia herbal menggunakan daun bidara. Hari ini jarang yang ketika ada orang meninggal itu masih menggunakan daun bidara, jarang, hanya langsung sabun dan kapur barus. Ternyata ketika ada orang meninggal, maka yang basahan terakhir dengan menggunakan daun bidara itu jauh lebih cepat perep, Pak. Cepat perep dan nanti menjadikan mayat tidak lekas bau. Nah, ini daun bidara, monggo. Yang hari ini selain daun bidara kita menggunakan kapur barus. Maka bitandifi, rambutnya dibersihkan. Kalau kita insya Allah sudah masuk dengan sampo. Bahkan sebagian kita selain sampo setelah itu menggunakan kondisioner. Masya Allah. Wah, usah samponan, kondisioner, nambah biaya. Tapi yang jelas ini jauh lebih bagus. Yang berikutnya watamsituhu, bitandifi watamsitihi. Setelah dibersihkan, yang kedua disisir. Kemudian setelah disisir, watatyibihi, dikasih minyak. Dibersihkan, disisir, diminyai sehingga nampak indah. Ini yang mempunyai rambut. Monggo ini untuk membuat keharmonisan rumah tangga, mungkin bapak-bapak tidak harus nyisir sendiri, ganti sisir ibu-ibu. Iya. Tak sisir ke bah. Jenengan kanan po kiri po ke belakang. Dan sebagainya. Nah, masalah nanti warna, memang tidak disarankan warna tidak disarankan warna hitam. Karena rata-rata warna kita warna hitam, maka selain warna hitam boleh untuk dikasih warna. Apakah kena diwarnai pan ben kita 6 mulai lagi? Saya belum tahu alasannya apa nih. Nah, monggo tentang urusan warna. Ada hari ini, saya tidak tahu persis secara hukum ada sampo menjadikan warna itu hitam tapi bukan pewarna hitam. Tapi memang samponya menjadikan sampo itu menjadi warna hitam. Nah, ini sebagian itu bukan sampo, tetap pewarna. Tapi mengatakan enggak, itu memang sampo bukan pewarna. Monggo, ini nanti yang masih pengen warna hitam, karena bagaimanapun semakin tua ya kita tetap akan perubahan. Dan itu sudah sunnah sejak zaman Nabi Adam seperti itu. Waqad dzakara, Nabi pernah menyampaikan tentang sa'r ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, demikian. Karena Rasul fil masjid fadakhala rajulun, ada saat itu Rasul berada di Masjid Nabawi. Kemudian tahu-tahu ada orang yang masuk untuk melakukan sholat. Ternyata ketika sholat itu rambutnya tidak teratur, liyah beliau, jenggotnya orang yang datang ke masjid untuk sholat juga tidak teratur. Fa'asar ila Rasulullah biyadihi, kemudian Rasul ngacungi dengan tangannya, dengan jarinya. Maka setelah itu dianjurkan oleh Rasulullah, besok lagi sebelum sholat kamu sisiran dulu, samakan jenggotmu, baru kamu melakukan sholat. Karena kalau
rambutmu panjang, jenggotmu tidak teratur, sampai Rasul mengatakan bahasa agak kasar, ka'annahu ru'usus sayatin. Kau sirahmu ndak kaya sirah setan. Nah, wis amburadul. Nggih, memang wis dawa, amburadul, jenggote wis kan itu kamu seperti kepala setan. Nah, ini tentang Rasul sampai mengatakan ka'annahu ru'usus sayatin, biar kamu sholatnya tidak dikira orang yang sedang diganggu setan, sementara itu manusia. Nuwun ngapunten napa melih sholatin dalung nggih. Iki jane wong apa setan ya. Ternyata itu orang lagi sholat. Itu sampai Rasul perhatiannya seperti itu. Jadi Rasul memang memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan setelah selesai sholat. Sebagaimana Rasul melihat orang datang ketika beliau sholat Jum'ah, kemudian kemudian orang tersebut duduk. Rasul mengatakan, "Qum fa innaka lam tusalli." Kamu bangun karena kamu belum sholat. Nah, akhirnya maka orang tersebut sholat 2 rakaat walaupun Rasulullah sedang khutbah Jum'ah. Artinya ketika sedang khutbah Jum'ah bagi pendatang baru boleh sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ini tentang Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan orang-orang yang datang ke masjid. Sebagaimana Umar mengingatkan ketika seseorang masuk ke masjid, rambutnya juga masih amburadul, mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi, ya Rabbi. Kamu doa apa? Ya Rabbi, minta rezeki. Pakaian kamu haram, makanan kamu haram, minuman kamu haram, tempat tinggal kamu haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah akan mengijabai doamu sementara makan, minum, tempat tinggal dan yang kamu kenakan itu serba haram. Nah, ini Rasulullah jadi dari Umar bin Khattab sampai mengingatkan orang yang baru masuk masjid dalam keadaan rambut tidak teratur, jenggot tidak teratur, langsung berdoa mengangkat kedua tangan di saat orang sedang tidak ada di masjid karena sedang tidak waktu sholat. Nah, akhirnya Umar mengatakan, ya walaupun kamu doa, ngangkat kedua tanganmu, selama makan, minum, pakaian dan tempat tinggalmu haram, fa anna yustajabullah. Bagaimana Allah akan mengabulkan doamu? Maka selain urusan makanan minum kita halal, juga pakaiannya ketika berdoa dengan pakaian yang baik. Maka selagi kita tidak menganjurkan ya malam tanggal siji suro wuduh nang pertigaan kali tanpa klambi ndonga. Wah. Ndonga itu ya harus dengan pakaian yang bagus. Wis ndonga wuduh. Ya ini doa wuduh nyuwun ngapunten di pertigaan sungai ndonga sambil tidak menggunakan baju. Nah, ini juga tidak etis kaitannya dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya selain urusan hay'ah nggih, hus berarti itu semuanya menunjukkan husnul hay'ah wa husnul hindam. Apalagi bagi para bapak ibu yang berprofesi sebagai seorang dosen, sebagai seorang guru atau dosen itu dianggap sebagai modeling di depan anak-anak, di depan santrinya. Karena pakaian guru, pakaian dosen, pakaian bapak ibu di rumah itu akan ditiru oleh para murid, para mahasiswa dan para anak-anaknya. Ngapunten ini sekedar sharing nggih, kejadian yang ya menurut saya agak lucu. Ada satu ustadz guru fisika di sebuah lembaga pondok pesantren. Itu sampai anak-anak itu kenal loh. Ustadz itu batike papat. Kemudian celanane telu. Duwe sepatu luru tok. Mengapa? Karena kalau ngajar guru itu terus yang tinggu, tidak pernah ganti baju. Sampai anak-anak apa loh? Ya, artinya apa? Tentang pakaian itu untuk guru khususnya, dosen, apalagi guru-guru TK di depan anak-anak yang masih kecil, ini menjadi perhatian karena nanti akan ditiru oleh anak-anaknya. Coba bayangkan kalau jadi bapak guru kayak lagu yang sedang viral tuh, napa nggih santri pekok niku? Iya.
Enggak ana lagu santri pekok nggih. Wah, arep nglamar cah wedok, lali anting-antinge ra dicopot. Iya. Pengen dapat napa wanita yang beriman, maka sampai lali begitu dideketi bapaknya melerok. Iya, kan ngoten nggih. Nate mireng lagu santri pekok. Bar niki mesti mangke wonten lagune selawat koplo, lagune santri pekok. Kan begitu. Ya ndak bagus seorang guru apalagi masih menggunakan anting-anting, guru laki-laki nggih. Guru laki-laki menggunakan anting-anting acting di tengah di depan kelas. Lali anting-anting ora tak copot iki. Ya, masalah niki jadi lelucon. Jadi nyuwun ngapunten. Atau ya memang sebagian ada kasus seperti itu, tapi itu kecil sekali nggih. Itu paling ya lupa mungkin. Bapak Ibu, ini tentang guru atau dosen atau khususnya guru TK itu di depan anak itu bagaikan model yang sedang acting di depan anak-anak, maka seluruh pakaian itu akan dilihat. Bapak Ibu, ini tentang urusan pakaian. Yang terakhir karena nggih sampun di bel tentang IQ, akal. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu sampai Rasul mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Ada 3 sahabat, ada 3 ulama yang mengomentari tentang thalabul ilmi ini. Yang pertama Imam Malik salah satu imam yang 4 di Madinah Al-Munawwarah mengatakan la yanbaghi li ahadin yakunu indahul ilmu ayat rokat ta'allum. Tidak layak, tidak baik bagi seseorang yang telah memiliki ilmu kemudian meninggalkan belajar. Nah, kita analogikan atau kita mudahkan terjemah saja. Tidak layak bagi orang yang pernah meraih titel S1 strata 1, titel S2 magister, titel S3 doktoral karena sudah punya ilmu, kemudian meninggalkan belajar. Karena bisa saja pelajaran yang dulu pernah diterima itu tetap akan mengalami perkembangan di hari ini. Napa melih guru nggih, kadang-kadang yang disinau dulu itu tidak untuk diajarkan hari ini. Kan ngoten kathah nggih. Cuman pernah belajar tapi ternyata kurikulum hari ini itu beda sing tak sinau nalika aku kuliah. Kan begitu. Ketika jadi guru tidak pernah belajar, nanti akan ketinggalan materi, apalagi materi-materi yang sifatnya kekinian. Maka kepada para bapak-bapak yang dulu pernah meraih strata 1, 2 magister, 3 doktoral, atau bahkan kita sudah berbagai macam ilmu, monggo tetap menuntut ilmu, long life education, kata Imam Malik. Yang kedua, sampai kapan kau menuntut ilmu? Kata Ibnu Mubarak, hattal mamat, sampai aku mati. Mugi-mugi ingkang angka terakhir menika kados panjenengan kula ing dalem menika sinau terus senajan umur nggih sampun 50 munggah, isih sinau ki apa to Mbah? Saya sinau bukan untuk dalam rangka mencari kerja. Saya sinau untuk memperbaiki akidahku, ibadahku, sok ketemu Allah ben atine resik, akidai bener, ibadahnya full, akhlaknya mulia, ketemu dengan Allah tidak lagi membawa dosa. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.